Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sanak saudara, teman-teman, semoga sehat selalu dimanapun berada. Bahwasanya untuk kali ini kita akan membahas tentang kemukjizatan Al-Quran di segi kata dan kalimatnya. Semoga bermanfaat, semoga menjadi ladang amal bagi kita. Silahkan men-share, men-subscribe, men-komen, dan men-like. Semoga menjadi amal jariah dan menjadi berkah bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman seiman dan setakwa, berikut kita akan membahas tentang mukjizat Al-Quran. Kami yang mensupport channel Jamal MK mempersembahkan ini untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Mukjizat Al-Quran. Seorang orientalis yang bernama H.A.R. Gibb pernah menulis bahwa tidak ada seorang pun dalam 1500 tahun ini telah memainkan alat bernada nyaring yang demikian mampu dan berani dan demikian luas getaran jiwa yang diakibatkannya, seperti yang dibaca Muhammad, ya Nabi kita. Yang dibaca adalah Al-Quran. Oke, kita lanjut. Jangan kemana-mana, kita tetap dengarkan ilmu pengetahuan ini. Keunikan Al-Quran yang merupakan sebuah mukjizat sebagaimana yang telah diteliti oleh ulama-ulama terkemuka seperti Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi, Al-Baidawi, Rasyid Khalifah, Abdul Razak Naufal, Quraisy Shihab akan kita teliti lebih lanjut, akan kita cermati dan kita pahami. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ya teman. Ya, keunikan Al-Quran di segi kata. Al-Quran tersusun atas 77.439 kata dengan jumlah huruf 323.015 buah yang telah dihafal oleh huruf demi hurufnya oleh hafiz Quran. Oh iya ya, hafiz Quran. Semoga kamu yang dengar jadi hafiz Quran ya. Amin amin ya rabbal alamin. Jumlah kata-kata dalam Al-Quran yang menegaskan kata-kata yang lain ternyata jumlahnya sama dengan jumlah kata-kata Al-Quran yang menjadi lawan kata atau kebalikan dari kata-kata tersebut. Atau di antara keduanya ada nisbah kontradiktif. Al-Quran tidak hanya terbatas pada ayat-ayat mulianya, makna-maknanya, prinsip-prinsip dan dasar-dasar keadilannya serta pengetahuan-pengetahuan gaibnya saja, melainkan juga termasuk jumlah-jumlah yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Begitu juga pengulangan kata dan hurufnya. Oke. Ya teman-teman, mari kita ketahui kemukjizatan Al-Quran itu. Orang-orang yang melakukan ulumul Quran atau orang yang mengkaji tentang ulumul Quran, ahli tafsir, sejak dulu sudah menyadari adanya fenomena tersebut, mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Rahasia angka-angka dalam Al-Quran, para peneliti terdahulu sudah mencatat bahwa surat-surat yang dibuka dengan huruf-huruf muqatta'ah berjumlah 29 surat. Sementara jumlah huruf hijaiyah ditambah dengan huruf hamzah juga berjumlah 29 huruf. Hal ini dengan sudut pandang bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Dr. Abdul Razak Naufal dalam bukunya berjudul Al-I'jaz ada di Fil Quran Al-Karim dan Quraisy Shihab, guru kita, beliau menulis beberapa tema-tema tersebut terjadi keharmonisan di antara jumlah kata-kata Al-Quran, dan berikut ini adalah sejumlah perhitungan yang benar-benar merupakan mukjizat Al-Quran. Mari kita saksikan bersama-sama. Keajaiban dalam Bismillahirrahmanirrahim, jumlah huruf dalam basmalah berjumlah 19. Hebatnya, setiap katanya mengisi Al-Quran dengan jumlah yang bisa dibagi dengan angka 19. Kata Ismun dalam Al-Quran diulang 19 kali. Kata Allah diulang sebanyak 2689 kali. Kata Ar-Rahman ada 57 dan kata Rahim sebanyak 114. Kata malaikat terulang sama seperti kata syaitan sebanyak 88 kali. Begitu juga dengan kata yang menunjukkan utusan Allah, baik itu Rasul, Nabi, Bashir, Nazir, keseluruhannya berjumlah 518 kali. Jumlah ini sama dengan jumlah penyebutan nama-nama Nabi, Rasul, dan pembawa berita tersebut, yaitu sebanyak 518 kali teman. Kata Al-Hayah yang maknanya kehidupan terulang sama seperti kata antonimnya, yaitu maut, kematian, sebanyak 145 kali. Semoga umur kita panjang ya, kehidupan kita menjadi kehidupan yang indah. Kata akhirat terulang sama seperti kata dunia sebanyak 115 kali. Kekufuran terulang sama seperti keimanan sebanyak 25 kali. Al-Quran menjelaskan bahwa langit ada 7. Ya, benar itu. Penjelasan ini diulangi sebanyak 7 kali juga, yaitunya dalam surat Al-Baqarah, Al-Isra, Al-Mu'minun, Al-Fussilat, At-Talaq, Al-Muluk, dan surat Nuh. Subhanallah, hebat kali guru-guru kita yang terdahulu. Kata dingin dan panas masing-masing terulang sebanyak 4 kali.
Kata sujud yang dilakukan oleh mereka yang berakal disebutkan 34 kali, sebagaimana sujud yang dilakukan umat Islam dalam sehari semalam dalam sholat 5 waktu. Kata sholawat yang maknanya beberapa sholat ditemukan 5 kali. Kata qasar ditemukan 11 kali, sama dengan jumlah rakaat orang yang melakukan sholat kasar selama sehari. Dan masih banyak lagi teman-teman keseimbangan kata di dalam Al-Quran. Keseimbangan antara jumlah kata dan sinonimnya, di antaranya al-hars yang maknanya membajak sawah, dan az-zira'ah maknanya bertani sebanyak 14 kali. Al-jahar yang maknanya nyata, dan al-alaniyah nyata juga sebanyak 16 kali. Keseimbangan lain yang bersifat khusus, misalnya kata yaum atau hari dalam bentuk tunggal sebanyak 365 sesuai dengan jumlah hari dalam setahun. Sedangkan kata ayam bentuk jamak yaum dan yaumaini bentuk musanna jumlah pemakainya hanya 30 sesuai dengan jumlah hari dalam sebulan. Oh, Masya Allah, amazing. Kata syahar yang maknanya bulan hanya ada 12, sama dengan jumlah bulan dalam setahun. Subhanallah, begitu indahnya mukjizat Al-Quran. Kata nifa terulang sebanyak kata yang menunjuk dampaknya, yaitu ridho, masing-masing 73 kali. Pun sebaliknya kata bakhil sama dengan akibat, yaitu hasarah, penyesalan, masing-masing 12 kali. Kamu jangan pernah menyesal ya, dan menyesal akhir-akhir aja. Kata yaum sebagaimana yang telah kita bacakan tadi. Berikut juga kata yaumain, ayam, syahar terdapat di dalam Al-Quran yang hasilnya sama dengan keadaan kita sekarang. Teman-teman, seringkali di dalam Al-Quran ditemukan kata asyamsu yang maknanya matahari, yang selalu digandingkan dengan kata diya, sinar atau cahaya, dan qamar digandingkan dengan kata nur. Lihat Quran surat Yunus. Arti keduanya walaupun mempunyai kesamaan, akan tetapi pada hakikatnya keduanya berbeda. Kata dia yang digandingkan dengan matahari sebab matahari mempunyai cahaya yang berasal dari dirinya sendiri, Masya Allah. Sementara nur yang digandingkan dengan qamar dikarenakan cahaya bulan merupakan pantulan dari cahaya matahari. Berarti Quran ini unsur sainsnya sangat tinggi lah teman-teman. Lihat di tafsir Al-Baidawi. Fenomena saintifik seperti ini telah dibuktikan oleh Al-Quran selama ribuan tahun yang lalu, bahkan sebelum manusia mengenal teknologi yang canggih seperti sekarang sekalipun. Teman-teman, seringkali ditemukan di dalam Al-Quran kata zulumat menggunakan bentuk jamak, sedangkan antonim dari kegelapan yaitu nur menggunakan bentuk tunggal. Kata zulumat digunakan bentuk jamak sebab sumber kegelapan itu kan macam-macam, boleh berasal dari kebodohan, kesesatan, kekufuran, kebatilan, hawa nafsu, kesalahan, dosa, dan lain sebagainya. Sedangkan nur menggunakan bentuk tunggal dikarenakan sumber cahaya kebenaran hanya berasal dari sumber yang satu, yaitu Allah yang Maha Esa. Lihat dalam tafsir Kasir. Dalam setiap surat yang dimulai dengan huruf, maka huruf dalam surat itu selalu habis dibagi 19, yang merupakan jumlah huruf pada kata basmalah, maksudnya huruf muqatta'ah. Huruf qaf misalnya yang merupakan surat ke-50 ditemukan terulang sebanyak 57 kali, yakninya dengan penjumlahan 19 kali 3. Huruf nun 19 kali 7. Di dalam surat Yasin yaitunya ditemukan ya dan sin itu terulang sebanyak 285 kali, yang hasilnya itu 19 juga dikali dengan 15. 1 dan 9, alfa dan omega, sungguh luar biasa. Teman-teman, saudara-saudaraku seiman dan setakwa, Al-Quran itu ada mengandung singkat dan padatnya juga. Sebagai contoh, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 212. Korinya siapa ya? Oh, aku aja. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ayat ini sangat singkat tapi sangat padat maknanya. Bahkan satu potong ayat ini bisa melahirkan beberapa makna. Pertama, Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa ada yang berhak mempertanyakan kepadanya mengapa dia memperluas rezeki kepada orang dan mempersempit kepada orang lain. Kepada seseorang dan mempersempit kepada seorang yang lain. Yang kedua, Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa dia memperhitungkan pemberian itu, karena dia maha kaya, sama dengan orang yang tidak memperdulikan pengeluarannya. Oke. Yang ketiga, Allah memberi rezeki kepada seseorang tanpa yang diberi rezeki tersebut dapat menduga kehadiran rezeki itu. Yang keempat, Allah memberi rezeki kepada seseorang dengan jumlah rezeki yang amat banyak sehingga yang bersangkutan tidak mampu menghitungnya.
Allah merizki kepada seseorang tanpa yang bersangkutan dihitung secara detail amal-amalnya. Bahkan boleh jadi masih ada lagi makna lain yang dapat digali dari penggalan ayat ini. Oke teman-teman, kita masuk ke judul selanjutnya, keunikan kalimat dalam Al-Quran. Sebagai pengetahuan bagi kita, daripada kita bikin status WA yang tidak berfaedah, lebih baik kita main tebak-tebakan Al-Quran. Semoga bermanfaat. Oke. Perlu kita ketahui bahwasanya ilmu di dalam Al-Quran itu sangatlah banyak, dan teka-teki dalam Al-Quran itu sulit untuk terpecahkan kalau kita tidak menguasai tafsir, ilmu tafsir dan ulumul Quran. Berikut keunikan Al-Quran, keunikan kalimat di dalam Al-Quran. Oke, kita saksikan. Surat terpanjang dalam Al-Quran adalah surat Al-Baqarah, sedangkan surat terpendek adalah surat Al-Kautsar. Hafal nggak Al-Kautsar? Kalau belum hafal dulu ya. Ayat terpanjang terpanjang adalah ayat Dain, yaitunya ayat yang berisi tentang hukum dan tata cara hutang piutang. Ayat terpendek Hamim, Toha, Yasin, Tosin. Nah, itu ayat terpendek itu. Selain ayat-ayat terpendek seperti yang telah disebutkan tadi, seperti Nun, Qaf, kata terpanjang dalam Al-Quran adalah yang terdapat di dalam surat Al-Hijr. Kata terpendek dalam Al-Quran adalah ba, lam, waw, yang termasuk itu sebagian dari kata dalam bahasa Arab, yaitunya huruf qasam. Tanda-tanda isim ya kalau tidak salah ketika saya belajar di pesantren. Di dalam Al-Quran tidak ada huruf H berjajar atau berdampingan langsung tanpa pemisah, kecuali terdapat di surat Al-Baqarah ayat 235 dan ayat 60 di surat Al-Kahfi. Hanya ada dua huruf kaf berjajar dan berdampingan secara langsung dalam Al-Quran, yaitunya surat Al-Baqarah ayat 200 dan surat Al-Mudassir ayat 42. Tidak ada huruf ghain berjajar langsung kecuali pada ayat surat Ali Imran ayat 85. Tidak ada satu ayat yang di dalamnya terdapat 23 huruf, kecuali ayat Dain yang huruf kaf ya, itunya terdapat di surat Al-Baqarah ayat 282. Teman-teman, hanya ada satu surat yang terdiri dari 3 ayat dan di dalamnya terdapat 10 huruf waw, yaitunya di surat Al-As. Hanya ada 3 ayat dalam Al-Quran yang diawali dengan huruf dot, yaitunya surat An-Nahl, At-Tahrim, dan Az-Zumar. Hanya ada 2 ayat dalam Al-Quran yang masing-masing terdapat seluruh huruf hijaiyah, subhanallah, yaitunya Quran surat Ali Imran dan Quran surat Al-Fat. Surat yang paling akhir diturunkan dalam Al-Quran adalah surat An-Nas. Surat yang akhirnya ditutup dengan nama 2 nabi, yaitunya surat Al-A'la, Suhufi Ibrahim wa Musa. Surat Al-Quran yang diawali dengan 2 nama buah-buahan, yaitunya surat At-Tin, Wat-Tini Waz-Zaitun. Ayat Al-Quran yang paling menonjol tinggi derajat yang dilihat dari isi kandungannya adalah ayat kursi, terdapat di dalam surat Al-Baqarah. Teman-teman, itulah penjelasan dari kami selaku redaksi channel Jamal MK. Ya teman-temanku sekalian dimanapun berada, baik yang di rantau maupun yang di kampung, baik yang lockdown maupun yang tidak, mungkin itu dulu yang dapat kita berikan. Mari kita sebarkan, kita bagikan, kita subscribe sebanyak-banyaknya agar semua orang tahu betapa mulia dan bermukjizatnya Al-Quran. Sesungguhnya subscribe yang kita berikan, support dan share itu akan memberikan ladang amal bagi kita dan akan kita petik pahalanya di akhirat nanti. Ya, saya selaku mahasiswa STAIPIK Sumatera Barat, Jamal MK bersama kawan-kawan yang telah sama-sama berjihad fisabilillah melalui media sosial. Semoga ini menjadi bekal kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. 27 April 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.